Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Chandra Septianor absen 6, saya Dwiki Arvinda absen 8, saya Ida Suryani absen 12, dan saya Juli Dorongan absen 13. Kami akan menjelaskan tentang Common EBC. Selamat menyaksikan. Transistor secara umum dibagi menjadi 3 bagian, seperti pada gambar 1. Ketiga bagian tersebut adalah basis, kolektor, dan emitor. Basis yang biasa dilambangkan sebagai B, kolektor yang dilambangkan sebagai C, dan emitor yang dilambangkan sebagai E. Pada transistor bipolar, susunan material dibedakan menjadi 2, yakni transistor NPN yang dalam praktikum digunakan tipe 2N3904 dan transistor PNP yang dalam praktikum digunakan 2N3906. Jenis-jenis transistor. Yang pertama, transistor bipolar atau transistor Dewey kutub. Yang kedua, transistor efek medan atau Field effect transistor. Transistor bipolar termasuk salah satu dari jenis-jenis transistor yang paling banyak digunakan dalam suatu rangkaian elektronika. Sedangkan pengertian dari transistor bipolar itu sendiri adalah transistor yang memiliki 2 buah persambungan kutub. Sedangkan jenis transistor bipolar dibagi lagi menjadi 3 bagian lapisan material semikonduktor yang kemudian membedakan transistor bipolar ke dalam 2 jenis transistor, PNP dan NPN. PNP sendiri yaitu positif negatif positif dan NPN negatif positif negatif. Masing-masing kaki dari jenis transistor ini mempunyai nama seperti B yang berarti basis, C yang berarti kolektor, dan E yang berarti emitter. Sedangkan untuk fungsi transistor bipolar adalah sebagai regulator arus listrik. Transistor efek medan. Transistor kedua yang paling banyak digunakan dari berbagai jenis transistor yang ada adalah transistor efek medan. Transistor jenis ini sama seperti transistor bipolar yang memiliki 3 kaki. 3 kaki terminal yang dimiliki oleh transistor efek medan adalah drain atau D, source atau S, dan gate atau G. Transistor efek medan ini atau dikenal pula dengan istilah transistor unipolar memiliki hanya 1 buah kutub saja. Sedangkan cara kerja dari transistor efek medan ini adalah mengatur dan mengendalikan aliran elektron dari source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada gate. Hal ini telah yang membedakan antara fungsi transistor efek medan dengan fungsi transistor bipolar pada penjelasan di atas. Perbedaan transistor bipolar dan efek medan. Dari sajian kali ini dapat disimpulkan bahwa antara transistor bipolar dengan transistor efek medan mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dalam cara kerja dan fungsinya. Transistor bipolar yang sebagai regulator arus listrik mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui emitter, yang kemudian berlanjut kepada basis untuk menentukan seberapa besar arus yang diberikan kepadanya. Sedangkan transistor efek medan mengendalikan elektron dari source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada gate. Lalu adakah cara termudah untuk mengetahui dan menentukan jenis-jenis transistor? Cara termudahnya adalah dengan menggunakan alat ohmmeter. Jika Anda ingin menentukan suatu jenis transistor, cukup letakkan kaki negatif dari ohmmeter ke katoda dan kaki positif ke anoda. Klasifikasi penguat. Pada prinsipnya, penguat-penguat transistor dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian berdasarkan susunan basis, kolektor, dan emiternya, yaitu yang pertama, penguat basis bersama, yang kedua, penguat emiter bersama, dan yang terakhir, penguat kolektor bersama. Karakteristik penguat. Pada prinsipnya, sebuah penguat atau amplifier memiliki kemampuan untuk meningkatkan besarnya nilai sebuah sinyal masukan, sehingga nilai sinyal keluaran bernilai lebih besar dari sinyal masukan tersebut. Perbandingan antara sinyal itu disebut sebagai penguatan atau gain, yang disimbolkan dengan alfa. Pada dasarnya, penguat-penguat elektronik dapat bekerja secara berbeda terhadap sinyal masukan AC dan DC. Pada sinyal masukan AC, penguat-penguat elektronik akan meningkatkan besaran sinyal masukan secara dinamis, yaitu penguatan dilakukan sesuai dengan nilai sinyal masukan AC yang berubah-ubah terhadap waktu. Pada sinyal masukan DC, penguat-penguat elektronik akan meningkatkan besar sinyalan masukan secara statis atau tetap. Oleh karena itu diperlakukan pengetahuan dasar mengenai sinyal masukan yang akan diberikan pada penguat-penguat, yaitu AC dan DC. Pada prinsipnya ada 3 nilai penguatan yang umum sebaiknya diketahui dari sebuah penguat transistor, yaitu pertama, penguatan tegangan, 2, penguatan arus, 3, penguatan daya. Masing-masing nilai penguatan memiliki rumus atau formula berbeda-beda. Rumus-rumus itu dapat dilihat pada gambar di samping kiri saya.
Berikut contoh-contoh dari penguat-penguat itu, yaitu penguat audio. Garis beban pada transistor merupakan sebuah kurva karakteristik kolektor yang disusun atas hubungan antara keadaan putus pada transistor dan keadaan jenuh atau saturation point. Secara grafis, garis beban menerangkan kepada kita bahwa di bawah garis beban adalah daerah yang ideal untuk keadaan transistor terputus atau cut off, yaitu di saat IC sama dengan 0 dan VCC sama dengan VCE. Sedangkan di atas garis beban adalah garis ideal untuk transistor jenuh atau saturasi, yaitu saat IC sama dengan IC saturasi dan VCE sama dengan VCE saturasi. Berikut adalah kurva garis beban atau load line pada suatu transistor, yaitu pada saat IC saturasi sama dengan 0 dan VCC sama dengan 0. Selain digunakan sebagai saklar, transistor juga digunakan sebagai penguat. Terdapat 3 jenis penguatan yang diberikan pada transistor, yaitu common emitter, common collector, dan common base. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian penguat transistor. Rangkaian penguat transistor sendiri ada 3 jenis, yaitu common base atau CB, yang kedua common collector atau CC, yang ketiga common emitter atau CE. Pada susunan ini, basis terhubung dengan sumber tegangan PEE milik emitter dan PCC milik kolektor, dan basis merupakan netral ground. Biasanya sumber tegangan tidak digambarkan dalam simbol baterai, tetapi cukup ditulis dengan inisialisasi tegangan V dan polaritasnya plus atau min. Arah arus input dan output untuk transistor PNP dan NPN adalah berlawanan seperti gambar berikut. Nah, pada gambar ini arus IE adalah arus input, sedangkan IC adalah arus output. Perbandingan antara output dan input disebut penguatan. Penguatan arus DC pada CB diberi inisial alfa. Untuk rumusnya sendiri, mencari alfa DC sama dengan IC per IE. Untuk IC sendiri sama dengan alfa kali IE, dan IE sendiri sama dengan IC per alfa. IC perbandingannya sama dengan IE. IB sama dengan IE dikurang IC, atau IB sama dengan IE dikurang alfa dikali IE, atau IB sama dengan IE dikali 1 dikurang alfa. Dalam kondisi beroperasi, transistor akan mengalami arus bocor dari basis kolektor yang disebabkan oleh agitasi termis sebesar ICBO. Bila mana diperhitungkan, maka IB sama dengan IE dikali 1 dikurang alfa dikali ICBO. IC sama dengan alfa dikali IE plus ICBO. Makin tinggi temperatur transistor, akan makin besar ICBO dan IC. Makin besar dan panas akan tinggi pula, sehingga ICBO makin tinggi. Hal ini akan menyebabkan transistor rusak. Peristiwa ini disebut thermal runaway. Penguat arus AC merupakan perbandingan antara perubahan arus output delta IC terhadap pengaruh perubahan arus input delta IE untuk tegangan output PCB tetap. Untuk rumusnya, alfa AC sama dengan delta IC dibagi delta IE. PCB sama dengan konstan, jadi nilainya tetap. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang penguat common emitter. Penguat common emitter yaitu kaki transistor yang emitornya digroundkan untuk input dimasukkan ke dalam basis dan output dimasukkan dalam kolektor. Karakteristiknya yaitu yang pertama, sinyal input berbalik fasa 180 derajat terhadap output. Yang kedua, sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Yang ketiga, biasa digunakan pada frekuensi rendah, contohnya pada audio. Lalu untuk mencari resistansi keluaran yaitu dengan membuat VS sama dengan 0 dan hambatan beban atau RL sama dengan tak hingga. Lalu di gambar di samping yaitu adalah contoh penguat common emitter. Untuk susunannya yaitu input terletak pada basis dan emitter dengan output terletak di antara kolektor dan emitter. Selanjutnya yaitu penguat arus untuk emitter bersama dilambangkan dengan inisial B atau beta. Beta sendiri yaitu output IC berbanding dengan arus input IB pada penguatan arus DC. Untuk penguatan arus AC perbandingan antara delta IC dengan delta IB untuk tegangan output VCI tetap.
Lalu untuk hubungan alfa dan beta dapat dirumuskan sebagai gambar berikut. Dengan pembagian IC maka didapatkan pada gambar di samping. Untuk mengatur VBB dan RB kita bisa mengatur aliran pada arus yang masuk ke dalam basis. Besar kecilnya nilai arus yang masuk pada basis akan mempengaruhi arus yang akan masuk pada kolektor. Untuk mencari rumus arus pada basis, kolektor, dan VCC dapat ditentukan dengan rumus di samping. Lalu gambar selanjutnya yaitu gambar common emitter pada sinyal AC. Untuk persamaan-persamaannya dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk A sendiri yaitu V output dibagi V input harga mutlak atau sama dengan minus VC dibagi V. Demikian penjelasan dari kami tentang common EBC. Untuk pertanyaan dan jawaban akan kami tampilkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.